Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet koin dengan motif yang berbeda dari sebelumnya. Motifnya terlihat cantik dan unik ya, dan rapi dan tidak terlihat ada sambungan benangnya. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, bisa diganti dengan benang lain. Ini benang wol ya. Kemudian ada ring, saya gunakan ring kecil dengan ukuran yang teman-teman bisa sesuaikan, karena nanti ringnya akan saya berikan gantungan kunci. Kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Karena benang wol kecil, jadi saya gunakan 2 helai sekali rajut. Motif ini kelipatan 6. Awalan rantai 24 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Nah, setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris. Selanjutnya di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung ini 1 rantai lagi, putar, buat 1 baris SC lagi. Jadi total 3 baris. Nah, ini sudah selesai ya, jadi total 3 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Jadi jumlah total kelipatan 6 ya. Di bagian sini 3, di bagian ini 24, 3 dan 24. Nah, selanjutnya di bagian ujung ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. 1 rantai ini masuk hitungan 24 lubang yang terakhir. Saya beri penanda dulu 1 lubang sebelum lubang terakhir ya. 1 rantai masuk hitungan yang lubang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling dengan hitungan sini 3, yang bawah ini 24 SC, samping 3 SC, dan di atas ini sampai ke penanda jumlahnya 23 SC. Karena yang 1 rantai masuk hitungan yang 24 ya. Kita mulai isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Agar pas bisa dihitung ya, seperti sisi yang ini jumlahnya 3 SC. Nah, kemudian kita ke sisi sebelahnya jumlahnya 24.
tinggal ikuti saja. Nah, lanjutkan ya sesuai hitungan tadi hingga berkeliling dan terakhir itu SC-nya di penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama di sini. Slip stitch 2 rantai 1 2. Nah, kita akan mulai motif. Beri dulu penanda di rantai kedua tadi. Motif bagian yang pertama, di tempat kita slip stitch kita buat dulu 2 buah DC atau double crochet. 1 2. Jadi di lubang yang sama ya. Kemudian kita skip 2, 1 2, di lubang berikutnya kita buat 3 buah DC. 1 DC, 2 DC, dan DC yang ketiga. Kembali ulang, skip 2, di lubang berikutnya 3 buah DC. Ulangi lagi, skip 2, 3 buah DC di lubang berikutnya. Kembali skip 2, 3 buah DC di lubang berikutnya. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Sudah mendekati akhir putaran, skip 2, 3 buah DC di lubang berikutnya. Nah, ini ada skip 2 ya, terakhir. Langsung kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda. Slip stitch 1 rantai. Nah, agar rapi rajutannya, hooknya kita lepaskan, kita tarik dari depan yang 1 rantai tadi seperti ini, pelan-pelan kita tarik ke arah luar, kemudian 2 rantai 1 2. Nah, seperti ini. Jangan lupa beri penanda ya di rantai kedua. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang kedua. Terjadi perubahan warna nanti di sini ya. Di sini kita buat dulu 2 buah DC, 1 masih di lubang yang sama ya, dan DC yang kedua. Tidak selesaikan DC yang kedua, kita langsung ganti ke warna yang berbeda. Saya gunakan warna orange. Nah, di DC yang keduanya kita ganti warna, kemudian langsung kita loncat di antara 3 buah ini. Ini kita skip dan di antaranya kita buat 3 DC. Jadi kita skip 3, 1, sisa benang selipkan di dalam rajutan ya agar rapi. Dan DC yang kedua dan DC yang ketiga. Kita ganti kembali warnanya di DC yang ketiga. Nah, sama seperti tadi, kita skip 3 buah DC ini, kita berada di antaranya, kita kembali buat 3 buah DC. DC pertama, DC kedua,
Dan DC yang ketiga kita kembali ganti warna. Kita ganti warna. Lanjut kita skip 3 buah DC, kembali di antaranya kita buat 3 DC. 1 2. Di DC yang ketiga kembali ganti warna. Kembali kita loncat 3 DC nya, kita buat 3 DC lagi di antaranya, dan kembali ganti warna di DC yang ketiga. Kembali kita skip 3 lagi, lanjut 3 buah DC di antaranya, dan kembali ganti warna di DC yang ketiga. Lanjut 3 buah DC lagi di antaranya, dan kembali ganti warna di DC yang ketiga. Nah seperti ini ya, jadi pelan-pelan saja pergantian warnanya, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah sudah mendekati akhir putaran, saya sudah ganti warna. Ini 3 DC yang terakhir, 1 2 dan DC yang ketiga. Kita tidak ganti warna ya. Nah langsung kita slip stitch di penanda, slip stitch 1 rantai, dan kembali kita tarik 1 rantainya dari arah depan seperti ini, kemudian buat 2 rantai 1 2. Nah selesai motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang pertama ya. Nah yang hijau tadi, jangan lupa penandanya di rantai kedua. Nah yang pertama tadi kan yang tidak ada ganti warnanya, jadi kita ulang motifnya seperti ini. Nah kita mulai dengan 2 buah DC di tempat yang sama kita slip stitch tadi. Lalu kita skip 3 DC ini, dan langsung kita buat kembali 3 DC di antaranya. Nah lanjut kita skip 3 buah DC di antaranya, kembali 3 buah DC. Kembali loncati 3 DC, kembali kita buat di antara dengan 3 DC. Lanjutkan 3 DC lagi di antara 3 DC. Nah lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini 3 DC yang terakhir. Nah akhir putaran kita langsung slip stitch di rantai kedua, slip stitch 1 rantai, kembali kita ambil benangnya dari arah depan, kemudian 2 rantai 1 2. Nah selesai ya pola yang bagian pertama. Kita kembali ulang yang bagian kedua yang ada pergantian warna di tiap 3 DC. Sama seperti sebelumnya, 2 DC dulu di tempat yang sama. Jangan lupa penandanya ya, letakkan lagi. Di DC yang kedua ganti benang.
Langsung loncat menuju antara 3 DC selanjutnya. Di sini ya. Di DC yang ketiga, ganti kembali warnanya dan langsung loncat menuju antaranya, kita buat juga 3 DC. Kembali ganti benang di DC yang ketiga. Tiga DC lagi di antaranya. Ganti kembali benangnya di DC yang ketiga. 3 DC lagi di antara. Kembali ganti benang di DC yang ketiga. Nah, seperti ini ya hasilnya, sudah berbentuk bunga yang orange. Jadi lanjutkan pola ini, kita ulang hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, 3 DC terakhir. Akhir putaran kita slip stitch di penanda. Satu rantai. Ambil kembali benangnya dari arah depan. Kemudian 2 rantai. 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan ulang lagi bagian yang pertama ya, yang tanpa ada pergantian benang. Jangan lupa penandanya. 2 DC di tempat yang sama. Langsung loncat menuju ke antara 3 DC, kita kembali buat 3 DC. 3 DC lagi di antara berikutnya. Kembali 3 DC di antara berikutnya. Tiga DC lagi di antara berikutnya. Kembali 3 buah DC di antara berikutnya. Tiga DC lagi di antara berikutnya. Nah, jadi lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch dan ulang lagi pola yang bagian kedua yang ada pergantian warna. Kemudian kembali ulang yang pertama dan yang kedua hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Jadi perbedaan 1 dan 2 itu adalah pergantian warnanya ya. Bagian 1 itu tidak ada pergantian warna, sementara bagian yang kedua ada. Nah, ini sudah selesai saya buat bentuk bunganya satu kali lagi seperti ini, dan saya akhiri di bagian motif yang pertama ya. Jadi saya rasa tingginya cukup untuk dompet koin. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak kelihatan ya, dia malah berputar untuk bagian akhir barisnya dan tidak kelihatan tempat pergantian benangnya, jadi terlihat rapi. Nah, untuk yang saya kerjakan ini motifnya saya buat setinggi
sekitar 7 cm. Saya rasa cukup ya untuk dompet koin. Nah, jadi selanjutnya ini setelah slip stitch, satu rantai. Nah, selanjutnya saya akan menyisipkan ring untuk tempat gantungan kuncinya di salah satu sudut. Ring saya gunakan adalah ring bulat seperti ini dengan diameter sekitar 1,5 atau 1,3 juga boleh ya. Nah, yang ini sekitar 1,8 cm. Jadi boleh diganti. Nanti saya akan sisipkan gantungan kunci di bagian ringnya. Nah, jadi saya akan letakkan di salah satu sudut ya, di sini. Beri penanda dulu tempat kita akan meletakkan ring. Nah, selanjutnya kita mulai pengerjaan. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda. Nah, sudah mendekati penanda. Untuk ring saya akan sisipkan 5 SC untuk ringnya. Jadi 2 sebelum penanda, di penanda, dan 2 setelah penanda ya. Jadi total 5 SC. 1 2. Kemudian di penanda tepat di tengah-tengah, ini SC yang ketiga. Lalu SC yang keempat dan SC yang kelima. Nah, sudah cukup. Selanjutnya kita lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, jadi lanjutkan ya 1 SC-nya hingga ke akhir putaran. Nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 putaran SC berkeliling. Kemudian dompetnya selesai, teman-teman tinggal memasang bagian furing. Nah, ini dia sudah selesai dompetnya, hasilnya seperti ini. Cukup cantik ya, saya lakukan perpaduan warna dan rapi, jadi tidak kelihatan untuk bagian pergantian benang dan awal dan akhir baris. Nah, ini setelah ring ada 1 baris SC berkeliling ya, dan saya juga sudah buatkan furingnya. Sederhana saja, furingnya jahit tangan. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan link untuk pembuatan bagian furing yang sederhana agar dompetnya tetap terlihat cantik walaupun dompet koin. Nah, untuk ukuran dompet koin ini bagian tinggi adalah 9 cm, sementara untuk lebar 11 cm. Nah, untuk benang yang digunakan, teman-teman bisa menggantinya ke jenis benang yang lain seperti poli ataupun poli cherry. Motif ini cukup hemat benang, jadi bisa menggunakan benang-benang sisa. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.